Kasih-Mu termegah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Tiada satupun yang dapat pisahkan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Bertatalah dalam pujian kami Tuhan, ini ungkapan cinta kami kepada Engkau. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrendered where your grace covered my shame and so my needs. You gave me hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. Thank you, Lord. Yes, I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Your sacrifice is overwhelming, suffered and died because you love me. Now I'm alive only through Christ who first loved me. Jesus, I love you. Amen. Yes, I love you because you first loved me. And I love you. Jesus, I love you, oh Lord. Yes, I love you because you first loved me. Oh, because you first loved me. Oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate our heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours.
Yes, Jesus. Because I love you. Yes, we love you, Lord. Yes, I love you. Because you first loved me. And I love you, Lord. Oh, Jesus, Jesus, we love you. Oh, hallelujah. Yes, I love you. Because you first love, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I say nothing, oh, nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. I am yours. I am yours. I am yours. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam Voice of Victory. Selamat tahun baru, puji Tuhan dengan anugerah Tuhan yang besar, kita bisa memasuki tahun yang baru ini, 2025, the year of preparation, tahun persiapan. Kita siapkan hati, pikiran kita untuk menerima rencana Tuhan yang jauh lebih besar lagi dan lebih dahsyat. Yang terpenting dalam kehidupan kita menjalani tahun ini bukan kita berjalan dengan apa, tetapi pertanyaannya adalah yang terpenting adalah kita berjalan dengan siapa tahun ini. Yaitu kita pastikan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, perjalanan kita akan menakjubkan, perjalanan kita penuh dengan keajaiban. Sebab hanya di dalam Tuhan ada kepastian, sebab hanya di dalam Tuhan ada pengharapan. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lewati tahun ini penuh dengan kemenangan, sebab kita akan dipegang dengan tangan kanan Tuhan yang kuat, yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Yang luar biasa saudara, persiapkan hati kita juga untuk kita dibentuk, diproses. Tahun ini kita akan dibawa Tuhan lebih naik lagi. Dan saya percaya berkat yang besar, double grace akan mengikuti kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti putra-putri kerajaannya yang sangat mengasihi Dia. Haleluya. Saudara, kita lihat bahwa di tahun ini biarlah kita mempunyai kualitas hidup yang lebih lagi di dalam Tuhan. Tahukah saudara bahwa kualitas hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh jabatan, bukan ditentukan oleh gelarnya, bukan ditentukan oleh kekayaannya, tetapi kualitas hidup kita itu ditentukan oleh hubungan, relationship. Nah, bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, itu sangat menentukan kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, biarlah kita mau membangun. Yang pertama adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih lagi. Kita mau lebih dekat, melekat, intim dengan Tuhan. Tahun ini kita harus menetapkan hati kita untuk kita lebih dalam lagi dekat sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita kuat, semakin kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita tidak takut menghadapi tahun ini, sebab kita tahu bahwa
Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Allah yang kita percayai, Dia Allah yang dahsyat, yang selalu menyertai kita sepanjang tahun ini. Bahkan dari awal tahun sampai akhir tahun, mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Dan bahkan Tuhan melimpahkan kekuatannya kepada kita putra-putri yang sangat mengasihinya. Puji Tuhan saudara, hubungan kita sama Tuhan tidak boleh biasa-biasa saja. Jangan jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ingat, tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kita harus makin mendekat seperti ranting yang harus selalu nempel, melekat kepada pokok atau batang. Ranting itu akan mendapatkan nutrisi yang terbaik dan akan terjadi pertumbuhan dan berbuah lebat. Kalau kita melekat sama Tuhan, segala suplai dari surga itu terjadi dalam kehidupan kita. Suplai sukacitanya yang tak terkatakan, suplai damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, tersuplai dalam kehidupan kita, kekuatannya, hikmatnya, sehingga kita menghadapi tahun ini, Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Yang luar biasa juga saudara, bahwa kita ketika kita dekat sama Tuhan, kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun yang baik. Oleh sebab itu biar hari-hari kita makin mencintai Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin mencintai firman-Nya. Kita baca, kita renungkan firman Tuhan, dan kita lakukan, kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita akan mengalami perubahan, hidup kita akan bertumbuh makin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, biarlah kita membangun hubungan dengan sesama kita, dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan teman-teman kita, baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, ya, di seluruh area yang Tuhan tetapkan kita ada. Kita membangun hubungan yang baik. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam hidup kita, sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Ya, suami dan istri membangun hubungan yang lebih manis lagi. Ya, orang tua dan anak-anak, gembala dan jemaatnya, ya, seluruh rekan-rekan sepelayanan. Mari kita makin erat lagi, makin kompak di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita itu bersatu, ya, kita saling memahami, saling mengerti, bisa menerima satu dengan yang lainnya, berkat Tuhan itu akan dilimpahkan, dicurahkan ke atas kita dengan melimpah, seperti Mazmur 133 ayat yang pertama, ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dengan rukun. Nah, ketika ada kerukunan di antara kita semuanya, berkat Tuhan diperintahkan di dalam kehidupan kita, luar biasa. Tetapi ingat saudara, bahwa di dalam kita berhubungan, bersosialisasi, pasti kita menjumpai ada bergesekan, berbenturan, ya, karena kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan sudah katakan kita mau memaafkan, kita belajar mengampuni. Ketika kita dijahati oleh orang, kita dikata-katai yang tidak benar, difitnah, dibully, bahkan kita direndahkan, diremehkan, kita bisa mengampuni mereka. Ya. Seperti Tuhan Yesus juga yang sudah menjadi teladan buat kita bersama. Ketika Tuhan menghadapi satu penganiayaan yang hebat dalam kehidupannya, dia diludahi, dia dihina, dia dicerca, dia dianiaya di atas kayu salib. Tuhan mengajarkan pada kita, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu akan kesalahan mereka. Ya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh sebab itu biarlah kita mau meneladani sifat daripada Tuhan Yesus, mau memberikan pintu maaf, pintu ampunan yang sangat besar. Nah saudara, kita juga harus menjaga hati kita dari segala yang tidak baik, ya. Seperti di dalam kitab Efesus 4 ayat 31, ya, yang mengatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula kejahatan. Biarlah hidup kita, hati kita dijaga bersih. Ini semua adalah sampah-sampah hati.
Tidak boleh kita menyimpan kepahitan dengan sesama kita. Mungkin ada kata-kata yang terlalu menyakitkan sehingga kata-kata itu menusuk bahkan lebih tajam dari silet, ya. Cukup melukai hati kita, bisa juga menyakitkan, ya. Kita menghadapi orang-orang yang begitu menyebalkan mungkin dalam kehidupan kita ini. Tapi firman Tuhan katakan buang, ya, segala kepahitan itu tidak boleh disimpan di dalam hati. Itu seperti virus-virus yang sangat mematikan, dan kita harus benar-benar membersihkan hati kita dari segala itu semuanya, sehingga hidup kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sebab saudara dan saya sudah diampuni oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni kita, ya. Betapa besar kasih Tuhan mengampuni kita. Bahkan dosa-dosa kita dihapus dan tidak diingatnya lagi. Oleh sebab itu biarlah kita juga mau memberikan pengampunan kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, itu untuk kita memberikan pengampunan yang besar kepada mereka, ya, sehingga terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan, dan hidup kita penuh dengan sukacita. Sebab segala kepahitan, kegeraman yang disimpan itu, saudara, itu sangat menghalangi berkat Tuhan untuk datang. Tuhan tidak bisa memberkati kepada kita kalau kita masih menyimpan kemarahan, luka hati, ya, bahkan trauma-trauma masa lalu. Nah, oleh sebab itu kita mau buang semuanya, biarlah tidak ada penghalang lagi berkat Tuhan turun atas kita, ya. Sebab Tuhan ingin kita menjadi putra-putrinya yang memancarkan sinar kasih Tuhan, ya, sehingga kita sudah diampuni untuk mengampuni, kita sudah dipulihkan untuk memulihkan, kita sudah diubahkan untuk menjadi agen perubahan, dan kita sudah diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Waktu-waktu ini biarlah kita mau lagi lebih membangun kasih kita, cinta kita pada Tuhan lebih lagi, dan membangun kasih kita kepada sesama kita lebih lagi. Biarlah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, dan kita bisa mengasihi sesama kita, menerima mereka, mengampuni, bahkan mendoakan orang yang berbuat jahat kepada kita, bahkan memberkati mereka, ya, sehingga sukacita Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Tahun yang baru ini kita mau mengawali dengan pemulihan hubungan baik kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Dan saya percaya kita membukanya dengan indah, dan sepanjang tahun ini Tuhan memberkati setiap rencana kita serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati jalan-jalan kita, sebab kita berjalan bersama pimpinan Tuhan, dan Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Semangat selalu, dan selalu bersyukur di dalam segala keadaan. Di musim yang baru ini, kita percayakan seluruh hidup kita ke tangan Tuhan. Tuhan yang akan memprotek kita, melindungi kita dari awal tahun sampai akhir tahun, dan kita melihat betapa kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan hebat di dalam kehidupan kita. Semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.